Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita kembali bertemu dalam belajar firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau belajar dari kitab Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan telah dinubuatkan Nabi Yesaya 740 tahun sebelum kelahiran Yesus, Sang Mesias yang dinantikan umat Israel. Yesus Sang Mesias atau Juru Selamat. Sebelum kelahiran Yesus dari perawan Maria yang lahir di palungan kandang domba di Bethlehem, Nabi Yesaya telah menubuatkan bahwa akan lahirnya seorang Mesias Juru Selamat. Dari seorang perawan perempuan muda, perempuan perawan. Dan itu lahir dari kandungan Maria. Mesias yang datang, yang kita rayakan di hari Natal, Alkitab mencatat bahwa dia sudah dinubuatkan para nabi. Nabi Yesaya dinubuatkan juga oleh Musa, dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Ada banyak di dalam perjanjian lama telah dinubuatkan bahwa akan datangnya Sang Mesias. Mesias yang akan memerintah kerajaan Allah dengan kuasa Allah. Maka Natal, perayaan Natal, di mana Sang Firman yang datang menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 di sana dijelaskan, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Di ayat 14 di sana dijelaskan, Firman itu telah menjadi manusia, telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Maka Natal yang kita rayakan adalah merayakan kelahiran Yesus, yang lahir 2000 tahun yang lalu. Tapi Natal juga mengingatkan kita bahwa Mesias, yaitu Firman Allah, sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Karena Alkitab katakan bahwa Yesus adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Dan firman Allah adalah Allah sendiri. Saudara harus paham ini. Ini satu pemahaman yang benar tentang siapa kita, Yesus sebenarnya. Kalau ditanya Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, berarti Yesus sebagai manusia sejati. Tetapi berbicara mengenai keilahian Yesus, Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Karena dia adalah firman Allah. Karena dia adalah Allah sendiri. Allah, firman Allah, dan roh Allah
adalah Allah sendiri. Bahkan di dalam penciptaan, dalam kitab Kejadian di sana dikatakan, maka Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan semua diciptakannya jadi. Lalu Allah berfirman. Yang menciptakan adalah Allah, dan Allah menciptakan dengan firman-Nya, dan Yesus Kristus adalah firman itu sendiri. Selain itu di sana dikatakan bahwa roh Allah melayang-layang. Ya, roh Allah sama dengan roh Kudus, sama dengan roh Tuhan, dan roh Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Maka dalam konsep ini, konsep Tritunggal bagi ajaran Alkitab, bagi ajaran Kristen, di mana Allah, roh Allah, dan firman Allah adalah Allah yang satu. Maka ketika Yesus datang ke dunia ini, dia datang menjadi manusia. Tapi Yesus 100% manusia, tapi Yesus juga Allah. Karena dia adalah firman Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam perayaan Natal, di sana Nabi Yesaya telah menubuatkan bahwa akan datangnya Sang Mesias, Juru Selamat, yang lahir dari seorang perempuan. Dan di sana dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, nama Yesus, nama Mesias, yang dinantikan untuk menyelamatkan umat manusia. Yang pertama dikatakan, dia adalah penasehat ajaib. Penasehat ajaib, penasehat yang paling bijaksana dan yang paling tinggi. Kenapa dikatakan penasehat ajaib? Karena Yesus adalah pribadi di mana dia adalah firman Allah, adalah Allah sendiri. Karena manusia tidak akan mungkin diberi gelar penasehat ajaib. Hanya diberikan gelar itu kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Yahweh, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus melebihi segala kebijaksanaan manusia. Bahkan dikatakan, kalau di dalam perjanjian lama, Salomo itu manusia yang paling berhikmat di muka bumi. Dia orang yang paling bijaksana di muka bumi. Tetapi ketika Yesus lahir dikatakan hikmat Yesus melampaui hikmat Salomo. Karena Yesus adalah firman yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Yesus penasehat ajaib, di mana Yesus punya otoritas, punya hikmat wibawa. Karena dia adalah Allah yang mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, dan nanti apa yang akan terjadi di akhir sejarah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, selain penasihat ajaib, Yesus juga dikatakan sebagai Allah yang perkasa. Seringkali orang mengatakan bahwa Yesus itu baru diangkat jadi Tuhan. Bukan. Nabi Yesaya 740 tahun sebelum kelahiran Yesus sudah menubuatkan Sang Mesias namanya akan disebut sebagai Allah yang perkasa. Perkasa di situ artinya maha kuasa. Dia maha tahu, maha kuat, dan dia mengalahkan semua musuh-musuhnya karena dia adalah Allah. Musuh yang paling menakutkan bagi manusia adalah dosa, kematian, dan kuasa si iblis. Karena Mesias Allah yang Maha Kuasa, dia akan mengalahkan semua musuh-musuhnya. Natal mengingatkan kita bagaimana Yesus lahir, tapi Natal juga mengingatkan kita bahwa Yesus juga mati disalibkan dan dikuburkan. Dan hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Maka ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus berkata, "Hai maut,
hai neraka, hai sengat kematian, di manakah kuasamu? Yesus telah mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, mengalahkan neraka dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Inilah menjadi kemenangan. Kebangkitan Yesus, kemenangan atas kematian. Kemenangan atas maut dan neraka. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus diberikan kemenangan. Lewat kemenangan Yesus bangkit dari antara orang mati. Semua orang yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan pasti mati. Tapi hanya Yesuslah satu-satunya yang lahir dari rahim seorang perempuan. Dan dia hidup dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya. Kenapa bisa? Karena Yesus adalah firman Allah. Karena Yesus adalah Tuhan. Allah sendiri yang datang untuk melawat umat manusia. Dia Allah yang perkasa. Ini berbicara mengenai bagaimana Sang Mesias adalah pahlawan ilahi. Mesias adalah pahlawan mesianik. Mesianik artinya berbicara mengenai hari esok, hari akhir zaman, pahlawan akhir zaman. Maka Yesus, Sang Mesias akan datang juga nanti di akhir zaman untuk menaklukkan, mengalahkan iblis, mengalahkan setan dan seluruh pengikut-pengikutnya dan nabi-nabi palsunya. Maka kedatangan Yesus pertama kali untuk mengampuni dosa, untuk memperdamaikan manusia. Bahkan ketika Yesus naik ke Yerusalem, naik ke Bait Allah, maka seluruh orang-orang Yahudi, orang Israel, mengelu-elukan dia. Hosana, Hosana anak Daud. Mereka mengemparkan, melepaskan jubahnya, mengambil daun-daun palem, meletakkan di jalan dan mengelu-elukan Yesus Juru Selamat dan Mesias. Dan Yesus itu mengendarai seekor keledai. Keledai muda. Kenapa mesti mengendarai keledai? Karena Yesus datang untuk membawa damai. Yesus datang untuk mendamaikan. Tetapi kedatangan Yesus kedua kali dan akan disaksikan semua mata, dia akan datang di awan-awan. Di dalam kitab Wahyu dijelaskan bagaimana Yesus akan mengendarai kuda dengan pedang yang keluar dari sebilah pedang yang tajam dari mulutnya, dan matanya akan menyala-nyala seperti api. Di sini menjelaskan bagaimana kedatangan Yesus kedua kali sangat berbeda dengan kedatangan Yesus pertama kali lahir di kandang domba. Karena kedatangan Yesus kedua kali untuk menghakimi seluruh alam semesta ini, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan dia akan datang sebagai raja untuk memerintah surga dan seluruh alam semesta. Dan di sisi lain dia akan datang sebagai hakim untuk mengadili semua yang hidup dan yang mati. Di dalam kitab Daniel dikatakan ketika dalam penghakiman Kristus Sang Mesias, maka sebagian orang dihakimi untuk hidup yang kekal masuk ke surga, dan sebagian orang dihakimi untuk kehinaan kekal masuk neraka. Masuk surga juga kekal dalam kehidupan dan kebahagiaan, masuk neraka juga kekal dalam kematian dan kebinasaan selama-lamanya. Dan penuh dengan ratapan dan tangisan. Dan yang kedua dikatakan Yesus Sang Mesias yang kita rayakan di Natal adalah Yesus sebagai Bapa yang kekal. Namanya akan disebut Bapa yang kekal. Yesus adalah Bapa yang kekal, yang sudah ada, yang sekarang ada, dan nanti sampai selama-lamanya ada. Karena Yesus adalah firman Allah, adalah firman yang kekal.
Yesus bukan diangkat jadi Tuhan. Seperti dituduhkan banyak orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Tapi Alkitab katakan Yesus adalah firman Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Dan tinggal di antara kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yesus sebagai Bapa yang kekal. Yesus sebagai Tuhan. Tuhan penguasa. Atas segala ciptaan. Dia bersifat kekal dan bersifat abadi. Maka ajaran Kristen itu menolak ajaran saksi Yehova yang mengatakan Yesus adalah ciptaan. Itu bukan Alkitabiah. Karena firman Allah tidak diciptakan. Karena firman Allah adalah Allah sendiri. Karena Allah menciptakan segala sesuatu diciptakan dengan firman-Nya. Karena Yesus itu adalah firman Allah, dia ada bersama-sama dengan Allah. Allah, firman Allah, dan roh Allah adalah Allah sendiri. Disitulah konsep Tritunggal bagi orang Kristen. Bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Karena dia adalah yang ilahi, adalah firman Allah. Kita harus paham bahwa Yesus juga punya natur sebagai manusia sejati. Dan dia juga Allah sejati. Ketika berbicara Yesus lahir di kandang domba, lahir dari rahim Maria, saudara harus paham bahwa Yesus sebagai manusia sejati. Tapi ketika Yesus berkata, aku mengampuni engkau dan dosamu telah diampuni, Yesus berbicara sebagai firman Allah, sebagai Allah yang bisa mengampuni dosa. Nah, ini harus paham. Orang Kristen harus mengerti Alkitabnya dengan benar. Sehingga bisa menjawab tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang keempat, Yesus namanya disebut sebagai Raja Damai. Yesus adalah Raja Salom. Maka jangan heran Yesus datang ke dunia ini, ketika dia melayani, dia membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan empunya kerajaan surga. Maka anak-anak Tuhan diperintahkan Yesus harus datang membawa damai. Memang iblis akan berusaha membuat keonaran dan kerusuhan. Iblis akan berusaha untuk mengalihkan pandangan kita, bahkan hati kita dari hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Tapi sebagai anak Tuhan kita harus berjuang. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan Yesus. Raja Salom, Yesus sebagai Raja Damai, maka di dalam pelayanan Yesus